Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek, saya akan menjelaskan tentang kode program access specifier atau hak akses. Pertama, saya buat kode include iostream. Kemudian using namespace. Nah, di sini saya akan membuat sebuah kelas yang saya beri nama kelas buku. Kemudian pada kelas buku ini saya membuat tipenya menjadi public. Kemudian di dalamnya ada tipe data string, yaitu jenis buku. Kemudian saya berikan value-nya, yaitu cerita. Nah, lalu kita buat kode untuk menampilkan value pada saat kita eksekusi, yaitu void. Kita beri nama tampil jenis buku, kemudian dalam kurung cout jenis buku. Nah, setelah kelasnya saya buat, kemudian kita buat kode program utama atau kode program main, yaitu integer main dalam kurung nah, kemudian nama kelasnya kita input pada kode program utama, yaitu kelas buku. Nah, selanjutnya kita akan membuat suatu objek atau kita inisialisasikan. Kita beri nama objek ob buku, ya. Nah, lalu kita panggil lagi objeknya di bawah. Di sini ada pilihan. Kan di sini kita akan menampilkan value cerita. Maka kita pilih void tampil jenis buku, ya. Kemudian return. Nah, setelah itu kita compile. Nah, di sini akan muncul hasilnya, yaitu cerita, ya, sesuai dengan value yang kita inputkan tadi. Nah, kemudian di sini kita coba buat kelas turunan di bawah kelas buku ini, ya. Kita enter di sini. Kemudian kelas. Nah, pada kelas turunan ini kita beri nama misalkan buku sejarah. Buku sejarah. Kemudian kita input kelas public buku, ya. Karena dia tipe public
buku. Setelah itu kita coba ganti eh, kita coba ganti, kan di sini kita memanggil kelas buku ya. Kita coba ubah menjadi kelas yang telah kita buat ya, yaitu buku sejarah. Kemudian kita ubah juga objeknya, yaitu OB buku sejarah. Di bawahnya lagi buku sejarah. Kemudian kita coba compile ya. Nah, di sini mungkin ada yang maka akan tampil ya seperti ini, cerita. Kemudian kelas turunan bisa diakses apabila tipe datanya public ya, seperti ini. Selanjutnya, selain mengakses kelas turunan, kita juga bisa mengubah data pada kelas dengan cara didefinisikan di luar kelas, bukan di dalam kelas. Bukan di dalam kelas turunan ya. Jadi kita bisa mendefinisikannya, yaitu kodenya kita ubah pada integer main atau kode program utama ya. Buku sejarah, OB buku sejarah, kemudian kita coba panggil ini ya, jenis buku pada program utama, yaitu kita hapus dulu ini. Nah, objek buku sejarah, kemudian kita input jenis buku sama dengan. Nah, di sini kita bisa input value. Misalkan kita ingin ubah value-nya dari cerita, kita ingin mengubahnya menjadi sejarah Indonesia, misalkan titik koma. Kemudian kita input lagi objeknya, kita ulangi lagi objeknya. Nah, lalu kita panggil tampil jenis buku ya, seperti ini, fungsi tampil jenis buku, kemudian titik koma. Nah, setelah itu kita coba running. Oh, mungkin ada yang salah di sini ya. Buku sejarah, OB buku sejarah, kemudian jenis buku sejarah, objek buku sejarah, tampil jenis buku, di sini kita coba compile. Nah, ternyata kita harus compile dulu ya, tidak bisa kita langsung running. Nah, di sini tipe value-nya akan berubah menjadi sejarah Indonesia, sesuai yang kita inputkan tadi di jenis buku ya. Kemudian hak akses publik kita coba ubah ke protected. Kemudian kita akan coba jalankan ya. Nah, jadi tipe publik kita coba ubah menjadi tipe data
protected. Kemudian kita lihat dulu di sini jenis buku. Nah, kita hapus dulu ini ya. Kita panggil ulang kelas buku, kemudian objek, kita buat objek buku, titik koma, kemudian kita panggil lagi objek bukunya di bawah, lanjut input fungsi tampil jenis buku. Setelah itu titik koma. Coba kita compile ya. Oh, ada error di bagian sini. Tampil jenis buku, tampil jenis buku. Nah di sini kenapa bisa error? Karena tipe data pada kelas buku yang kita panggil itu kita ubah menjadi protected. Artinya dia terprotect, jadi tidak bisa diakses. Selanjutnya kita ubah void tampil jenis buku, diubah menjadi tipe data public ya, agar kita bisa mengaksesnya. Kita berikan spasi di atasnya, kemudian kita input public. Nah, setelah itu kita coba running, apakah bisa diakses. Nah, di sini sudah bisa diakses ya. Di sini sudah bisa diakses. Setelah kita jalankan, kodenya jalan. Sebelumnya dia dideteksi terprotek, jadi tidak bisa kelas buku tidak bisa dipanggil. Setelah kita buat tipe, kita timpa dengan kode public, nah dia dideteksi menjadi public kembali. Seperti itu ya. Kemudian lanjut kita coba akses lagi kelas yang di protected. Kemudian kita tadi akses lagi kelas yang di protected, yaitu jenis buku, dengan cara membuat fungsi pada kelas turunan dengan tipe data public. Kemudian kita buat kode akses pada program utama ya. Nah, baik, di sini saya akan coba buat coba akses lagi. Kita lihat dulu di sini tampil jenis buku. Kita buat kodenya pada kelas turunan ya. Spasi public. Kemudian kita buat fungsi void tampil jenis buku. Tampil jenis buku 2 ya. Karena kita buat kode baru di sini. Kemudian cout jenis buku. Kemudian kita ganti di sini ya. Kelas yang dipanggil yaitu buku sejarah. Karena kita ingin coba panggil kelas turunan yang telah kita buat ya, buku sejarah. Kita ubah lagi di sini. Buku sejarah. Kita ubah lagi objeknya buku sejarah. Tampil jenis buku 2 ya. Nah,
Jadi kita coba akses menggunakan kelas turunan ya. Apakah bisa atau tidak? Coba kita running. Dan ternyata bisa ya teman-teman. Ternyata bisa kita akses. Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir kita coba ubah tipe data. Kemudian kita coba ubah tipe data protected menjadi private ya. Kita coba ubah protected menjadi private. Private. Coba kita running. Nah, di sini akan terjadi error. Kenapa? Karena perbedaan dari tipe data protected dan private itu, kalau protected itu masih bisa diakses datanya pada kelas turunan. Tetapi kalau private itu memang tidak bisa diakses sama sekali karena tipenya bersifat private. Walaupun kita buat kelas turunan, kita coba akses di kelas utama, tetap tidak bisa diakses karena artinya dia di private, dia dikunci ya. Mungkin itu saja. Terima kasih.